Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, bersama Anda untuk edisi hari Senin 16 Al-Muharram 1446 Hijriah atau 22 Juli 2024. Kita bersama pendengar di pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Silakan nanti Anda dapat bergabung bersama kami untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kami di line telepon 0271638123 atau SMS WA 081393809000 atau telepon via WA, insya Allah juga bisa ya, akan kami terima Anda semuanya. Atau juga Anda bisa meninggalkan komen di live YouTube kami, karena saat ini kami live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah, pendengar di manapun Anda berada sudah hadir di studio narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada beliau Ustaz Sularmin. Ada beliau Ustaz Sularmin MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMA MTA. Kemudian ada Bapak Solahuddin Al-Ayubi, SPD SPSI ya, ada staf dari kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya berdua? Alhamdulillah. Salam baik. Sehat baik. Siap berdiskusi bersama begitu ya di kesempatan pagi hari ini seputar SMA MTA. Ya, untuk pagi hari ini ada kaitannya dengan tahun ajaran baru begitu ya. Nah, ini tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA MTA Surakarta begitu. Wah, ini tahun ajaran baru, semangat baru gitu ya, dengan siswa baru. Harapannya itu. Gitu ya, alhamdulillah. Kemudian kegiatan-kegiatan baru, jadi untuk adik kita, para siswa-siswi di kelas 1, kalau dulu kelas 1 ya, kalau sekarang kelas 10. Kelas 10 ya istilahnya. Iya. Ada dilanjutkan begitu ya dari SD sampai SMA begitu ya. Kelas 10 begitu. Alhamdulillah. Tentang kegiatan MPLS ini, Ustadz Sularmin dulu begitu. Nah, ini tentang MPLS yang ada di SMA MTA ini dilakukan kapan ini Ustadz kegiatannya? Ya, baik. Jadi untuk MPLS yang ada di SMA MTA, kita laksanakan sudah mulai hari Senin yang lalu. Senin yang lalu gitu ya. Jadi tanggal 15. Tanggal 15, 16, 17, 18, 19. Jadi hampir sepekan ya. Terakhir hari Jumat. Hari Jumat kemarin. Berarti ya hampir sepekan gitu ya. Dan ini dilakukan oleh kelas 10 saja atau mungkin dari kelas atas gitu juga ada kegiatan yang sama begini, Ustaz? Untuk yang pelaksanaan MPLS ini kelas 10, kemudian panitianya yang kelas 11 dan 12. Oh, ada panitianya. Iya, jadi panitia yang sebagai pendamping, kemudian yang mengarahkan kepada adik-adiknya ini adalah dari kelas 11 dan 12. Gitu. Jadi kepanitiaan dari kelas atas, dari kelas 11 atau kelas 12 begitu ya. Iya. Dari keorganisasian apa ini? Apa memang dipilih secara terstruktur dari masing-masing angkatan begitu, atau mungkin ada OSIS atau apa gitu? Ya. Jadi MPLS ini merupakan salah satu program kerja dari OSIS. Jadi OSIS sudah punya program kerja MPLS ini sehingga sebelum masuk tahun ajaran baru kemarin, jadi anak-anak OSIS sudah menyusun proposalnya, kemudian membuat jadwal pelaksanaan daripada MPLS ini, termasuk sampai pada menghubungi Bapak Ibu yang nanti bertugas untuk mengisi materi. Oh, sampai sejauh itu. Berarti secara detail, secara keseluruhan dari panitia, kegiatan dari acara, atau bahkan mungkin konsumsinya pun mungkin juga kepanitiaan dari OSIS gitu. Dari OSIS.
Jadi dari anak-anak OSIS hanya sekolah dalam ini dari kesiswaan, maka kesiswaan dengan staf ya. Ini yang mendampingi atau mengarahkan kalau ada yang kurang pas itu yang mengarahkan dari kesiswaan. Dari kesiswaan. Nah, termasuk tugas dari Pak Solahuddin ya. Jadi semua kepanitiaan dari awal ini persiapannya biasanya berapa bulan sebelumnya atau mungkin berapa hari sebelumnya? Untuk persiapan sendiri kita biasakan anak-anak itu kan mempersiapkan dengan matang ya. Tapi karena ya alhamdulillah selama ini yang berjalan dan sudah ada pengalaman juga, itu jadinya anak-anak kan sudah bisa mempersiapkan secara mandiri karena sudah ada pengalaman. Jadi tidak terlalu lama sih. Kemungkinan 3 minggu atau ya 1 bulan lah sebelum liburan kemarin itu sudah mulai persiapan dari mulai proposal dan lain sebagainya gitu. Jadi dari berapa hari kegiatan ya, hampir 5 hari ya, hampir 5 hari kegiatan ini 3 minggu sebelumnya sudah dipersiapkan atau paling nggak 1 bulan gitu ya. Nah, 1 bulan dipersiapkan dari randon-randonnya, hari pertama nanti apa ini termasuk yang menghubungi narasumber ini juga dari OSIS gitu ya. Dari OSIS. Biasanya materi-materi yang ada di setiap kegiatan MPLS ini apa ini? Dari hari pertama, kedua, 3 sampai ke 5 ini biasanya seperti apa? Jadi kalau untuk materi MPLS ini dari hari pertama pembukaan itu di apel secara bersama-sama, kemudian setelah itu pengenalan. Jadi mengenalkan Bapak Ibu guru karyawan ini semua kepada anak-anak. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi kemajelisan. Jadi di awal kita sampaikan untuk materi kemajelisan, baru setelah itu nanti ke materi-materi sekolah. Jadi baik itu sosialisasi tentang kurikulum, jadi pembelajaran di SMA MTA nanti seperti apa, kemudian kenaikan kelasnya seperti apa, pengembangan untuk anak-anak yang berbakat itu seperti apa, lalu kita sampaikan di sosialisasi tentang kurikulum. Nah kemudian di samping itu yang pokok sekali yaitu tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini karena ini adalah hal yang pokok dan biasa ya. Misalnya di di SMP-nya dulu belum terbiasa dengan kondisi-kondisi yang ada ini, maka kita sampaikan di awal usaha ini di MPLS gitu ya. Jadi di MPLS kita sampaikan, kemudian juga tata tertib, kemudian kegiatan OSIS. Ya, jadi kegiatan OSIS termasuk di dalamnya ekstra apa saja nanti yang bisa diikuti, kemudian alokasi waktu dan sebagainya. Sehingga boleh dikata semua kegiatan yang nanti dilaksanakan di sekolah sudah ada gambaran. Harapannya anak-anak sudah ada gambaran. Jadi memang masa pengenalan lingkungan sekolah itu kan. Jadi apa saja yang ada di sini ini ditampilkan gitu, disosialisasikan gitu ya. Dan ini juga ada tampilan video ini kalau di YouTube ini para pendengar, para pemirsa YouTube juga melihat. Nah, ini ada tampilan kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi untuk peserta ini kan ada putra dan putri, ini juga dipisah gitu. Dipisah. Termasuk kepanitiaan juga dipisah. Oh, kepanitiaan juga bisa. Karena di SMA kita kan prinsipnya putra putri dipisah. Maka termasuk ke pengurusan OSIS itu kan secara organisasi itu juga dipisah. Ada OSIS putra, ada OSIS putri, begitupun juga undernya. Nah, maka secara kepanitiaan putra fokus ke putra, putri fokus ke putri. Oh gitu. Berarti narasumber juga 2 begitu ya. Nah, misalnya tentang kedisiplinan berarti juga untuk putra sendiri, untuk putri sendiri gitu. Prioritas seperti itu. Prioritas seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian kalau MPLS ini nanti sebenarnya apa ya yang menjadi garis besar tujuan tentang kegiatan MPLS ini apa sih Bapak? Jadi tujuan utama untuk MPLS ini adalah satu, memang memperkenalkan kepada anak-anak tadi terhadap lingkungan sekolah. Jadi ruangan-ruangan dan sebagainya ini kan perlu ya, anak-anak harus tahu dari awal. Kemudian juga tadi pelajaran atau materi-materi atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ada. Kemudian juga untuk menambah ini motivasi daripada
anak-anak. Ya, karena masih kelas 10 kadang kan masih canggung, masih ini, masih ini apalagi belum kenal gitu ya. Gitu. Dengan disampaikan dengan pelaksanaan MPLS ini, harapannya anak-anak interaksinya dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan teman-temannya itu semakin akrab. Nah, maka selama boleh dikatalah 5 hari ini itu kan tidak ke pembelajaran gitu. Ya, sehingga harapannya lebih santai, lebih enjoy ya. Sehingga nanti begitu masuk ke pembelajaran sudah tidak canggung lagi. Dan ini kan termasuk salah satu sarana melatih siswa juga tadi ya di organisasi OSIS-nya juga begitu kan. Jadi secara kepanitiaan yang ngurusi mereka kakak kelasnya juga. Dan nanti untuk adik-adik kelas ini yang baru masuk ini kita nanti sudah menjadi kakak kelas juga akan sama begitu ya. Mengurusi juga begitu. Cara berurutan. Dan ini adalah kegiatan rutin tahunan ini saatnya. Tahunan ini. Tahunan dan selalu di awal pelajaran awal tahun pelajaran gitu ya. Kemudian kalau untuk ini kan SMA MTA ada yang reguler, kemudian ada yang asrama juga gitu. Nah ini seperti apa? MPLS-nya juga keasramanan kah juga gitu atau bukan? Jadi kalau yang kegiatan yang di sekolah, yang MPLS yang di sekolah ini adalah full tentang sekolah. Full tentang sekolah gitu ya. Nah kemudian yang asrama ada kita istilahkan MPLA, masa pengenalan lingkungan asrama. Nah ini pelaksanaannya di asrama. Jadi setelah pagi selesai kegiatan dari sekolah sampai sore, dan nanti untuk di asrama itu disambung setelah asar sampai malam. Sampai malam. Gitu. Di hari yang sama. Hari yang sama. Kalau untuk yang siswa-siswi yang laju ini pulang. Selesai. Nah, kemudian yang asrama ke asrama ada acara lebaran. Gitu. Kemudian kalau untuk tahun ini bagaimana ini? Seperti apa siswa-siswi yang masuk ke SMA MTA? Beragamkah begitu? Dari lokasi-lokasi yang mana ini? Jadi kalau untuk penyebaran daripada siswa baru ini ini ya menyebar dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia ini ya. Jadi Papua ada, Kalimantan, kemudian yang paling banyak tentu di Karena Surakarta, ex-Sarden Surakarta, Solo Raya ini yang paling banyak. Biasanya satu angkatan ini yang diterima berapa siswa sih Pak? Jadi kalau yang tahun ini kita menerima 9 kelas. 9 kelas ya? Iya, ini 9 kelas. Kalau tahun dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu kita ada penurunan. Sekarang peningkatan ini berarti ya? Alhamdulillah. Butuh ya. Apakah juga ini kan kalau di pondok ini kan kelas ini ya setara SD sampai SMP gitu ya. SMA juga kan. Berarti memang juga ada ini ya, ada dampaknya juga sebenarnya. Ya, terutama di saat ini memang dibutuhkan ada dampak. Artinya kan yang anak-anak yang dulu dari SMP lulus SMP ke SMA gitu ya. Tapi karena masuk SD-nya itu di pondok, otomatis kan lanjut ke sana. Dan ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh teman-teman SMA MTA? Kalau strateginya ya kalau kita misalnya adakan promosi ya tetap biasa kita promosi ada. Kemudian ya kita memberikan, paling tidak kita memberikan beda, pembelajaran yang beda dengan atau materi-materi yang beda dengan terutama sekolah-sekolah pada umumnya. Pada umumnya kita tentu. Sehingga kita juga memberikan ini tambahan-tambahan atau penanganan yang lebih intensif tentang pengelolaan tahfidz. Jadi anak-anak yang berminat untuk di tahfidz ini memang kita kelola dengan baik, kita beri pelayanan dengan baik. Dengan baik juga begitu ya. Kemudian kalau dari lembaga-lembaga non MTA begitu, apakah juga persentasenya banyak ini? Jadi kalau yang masuk ke sekolah kita, ke SMA MTA, ini dari non lembaga yang di bawah SMA MTA itu banyak juga. Jadi hampir 50%. Hampir 50% berarti ya? 50% itu dari artinya yang dari SMP MTA, SMP yang kita punya ya, baik itu SMP MTA Gemolong ataupun Karanganyar ya. Ini dengan yang dari non SMP kita dia
ya 50-50. 50-50 berarti iya, ya. 50%, Oh, berarti ini lumayan lah ya. Iya. Artinya memang dari sekolah-sekolah yang di luar MTA ini juga menjadi sasaran SMA MTA untuk bisa dijaring masuk gitu kan. Iya. Tentunya harus gitu ya. Atau bahkan malah lebih banyak yang kelihatan tahun ini malah lebih banyak yang dari non SMP kita. SMP MTA gitu ya. Iya. Oh, lebih banyak dari sana. Dan sebarannya juga variatif gitu ya untuk lokasinya. Kebanyakan Solo Raya atau bahkan di luar pulau banyak ya. Lebih banyak yang di luar ya ternyata. Di luar pulau ya. Di luar. Nah, berarti juga termasuk ke asrama juga berarti. Kalau yang dari jauh pasti asrama begitu ya. Kalau asrama ini persentasenya di tahun ini berapa persen ini? Untuk yang masuk asrama ini hampir, saya kemarin belum mencermati secara detail itu. Tapi yang di asrama ya sekitar 80-90%. Oh, 80-90%. Jadi yang laju hanya sedikit. Oh, gitu ya. Rata-rata seperti itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau pengelolaan asrama sendiri ini yang misalkan baru masuk ini kan tentu banyak apa ya? Ya cerita-cerita menarik gitu ya. Dari yang mungkin yang baru masuk ini yang tidak biasa jauh dari orang tua, ini tentu ada cerita-cerita menarik. Bagaimana? Ya, jadi beberapa yang sampai ke kami untuk yang ya hampir tiap tahun biasanya ada. Itu mesti ya masih nangis, biasa masih ngambek gitu. Tapi biasanya awal-awal. Nanti kalau sudah jalan itu ya sudah merasa nyaman. Biasanya masih pengennya pulang, nggak mau asrama. Ini terutama yang memang belum biasa pisah dengan orang tua, belum biasa pisah dengan orang tua, dengan keluarga, itu memang ya berat. Ya berat beragam gitu ya. Memang ada cerita-cerita menarik, apalagi yang dari jauh begitu, pasti rasa pengen pulangnya itu selalu muncul ya. Tapi biasanya malah yang dari dekat ya. Malah ya. Kalau yang dari jauh kan sudah ya memang niatnya seperti ini, sudah disiapkan. Sudah diniatkan. Dan ada kemauan dari anaknya sendiri, berarti insya Allah lebih kuat dia, malah gitu ya. Adakah sampai mungkin sampai benar-benar nggak kuat, sampai nangisnya kangen banget gitu, sampai ada nggak ya? Ada juga. Ada. Jadi kalau yang baru ini kemarin memang ada yang sebenarnya dia maunya nangis tapi ditahan. Mungkin malu dengan teman-temannya gitu. Ya? Tapi akhirnya kan efeknya kan malah dia kayak sejenis menekuk banget itu, kayak semaput itu. Gitu ya. Ditekan sendiri. Jadi tapi setelah diketahui kemudian disampaikan pembina, pengasuh, kemudian dinasihati, udah kalau mau nangis silahkan, enggak apa-apa, nangis terus nangis buat tergurung tuh malah lepas, terluapkan dengan emosinya itu. Emosinya terluapkan dengan nangis, enggak apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa, silahkan. Kemudian kalau awal ketika siswa-siswi khususnya yang asrama gitu ya, ketika pengantaran ini langsung ditinggal begitu ya, atau mungkin ada proses penyesuaian dari si anak tersebut, mungkin harus di komunikasi sebentar misalkan, atau bagaimana ini? Ya, jadi kalau yang siswa baru kemarin pengantaran kan kita hari Ahad kemarin. Jadi Ahad kita diantar, kemudian jam 1 itu kita adakan ya sosialisasi atau pertemuan dengan anak dan orang tua di masjid. Kalau yang putri di masjid sekolah, putra di masjid asrama, sekaligus juga menyampaikan tentang ya menekankan kembali tentang aturan-aturan yang ada di asrama. Dan setelah itu kita masih memberi kesempatan pada orang tua, masih bisa ngobrol dan sebagainya, itu sampai jam 5 kemarin. Oh, sampai jam 5. Ya, setelah jam 5 sudah ditinggalkan. Wah, ini proses yang mulai, berat. Jadi mulai drama dimulai gitu ya. Kadang-kadang anaknya nggak nangis, tapi malah ibunya yang nangis. Ya ganti ke orang tuanya.
Malah justru orang tuanya yang nggak kuat. Dengan ibunya nangis ya kadang anaknya ikut nangis. Dan ini yang mungkin menjadi pelajaran gitu ya untuk para orang tua ya. Nangis yo nantilah nangisnya jangan di depan anaknya gitu mungkin ya itu. Itu lebih banyak gitu. Kemudian kalau tentang komunikasi antara siswa-siswi asrama dengan orang tua ini setelah nanti di asrama seperti apa? Ada batasan begitu atau mungkin setiap pekan sekali begitu? Atau mungkin ada jadwal-jadwal khusus untuk penjengukkan misalnya kalau yang terjangkau. Tapi kalau yang enggak terjangkau yang luar pulau kan mungkin ada caranya sendiri begitu. Jadi kalau komunikasi dengan anak dengan orang tua untuk 1 pekan kemarin ini kita tidak izinkan untuk telepon. Gitu. Ya, artinya harapannya ya biar anak fokus gitu. Fokus dan tidak tadi kalau nanti ibunya ngebel sambil membek-membek kan ada. Wah ini terdampak itu nanti. Yang berat ya terdampak juga. Biar adaptasi dulu. Adaptasi penyesuaian gitu ya dengan lingkungan yang ada di asrama. Dan nanti setelah ini memang nanti sudah ada penjadwalan. Jadi ada jadwal untuk telepon. Jadi orang tua untuk bisa telepon ke asramanya gitu. Ke asrama sudah diberikan di blok ini nomor yang bisa dihubungi nanti ini. Harinya ini, waktunya ini. Ada jadwalnya. Ada jadwal. Kalau yang penjengukkan gitu? Kalau penjengukkan misalnya akad, biasanya akad. Oh akad. Akad bisa. Jadi taruhlah misalnya habis akad pagi, kemudian langsung mampir ke asrama itu nggak apa-apa. Kita beri kesempatan. Sampai sore begitu ya. Iya. Sampai sore itu ada kesempatan. Yang terjangkau. Tapi yang kalau nggak terjangkau cukup lewat telepon atau video call gitu ya. Alhamdulillah. Tapi biasanya malah digunakan ini karena untuk SMA kan kita jadwal akad pagi itu untuk 2 pekan sekali kan di majelis. Ya. Gantian antara putra dan putri. Kalau misalnya akad kemarin kan putri. Ya. Nah itu biasanya disitulah kesempatan langsung ketemu. Mereka bertemunya di sana. Bisa ketemu terus langsung diantar ke asrama gitu. Diantar ke asrama. Nggak apa-apa gitu. Dan misalnya mau diajak keluar dulu makan misalnya itu boleh. Tapi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan nanti jam sekian harus sudah sampai di asrama. Di asrama. Oh di kesempatan nanti, itu ya. Pekan depan berarti nanti putra. Gitu. Dan itu sejak dulu juga seperti itu gitu ya. Termasuk akad pagi jalan kaki semua. Jalan kaki. Asik gitu ya. Nggak terasa bareng-bareng. Kan bareng-bareng gitu ya. Ya seperti pokoknya akad pagi ini dari timur selalu ke barat. Alhamdulillah baik. Ustaz, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang SMA MTA, barangkali nanti bisa disampaikan juga tentang SMA MTA prestasi-prestasinya boleh nanti ya bisa menarik untuk saudara kita ketika nanti tahun berikutnya begitu ya ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SMA MTA boleh begitu. Sangat-sangat boleh. Kita rehat dulu di kesempatan pagi hari ini, pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan segera kembali di kesempatan pagi hari ini dalam program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Dan masih bersama dengan beliau Ustaz Sularmin, MPD, dan juga ada Bapak Solahuddin Al-Ayubi, SPD, SPSI. Pak Sularmin, beliau adalah Kepala Sekolah SMA MTA. Kemudian Pak Solahuddin, staf kesiswaan gitu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan perbincangan kita ini Bapak ya, tentang SMA MTA begitu. Wah. Kalau berbicara tentang SMA MTA tentu ada prestasi-prestasi yang diukir di sana. Kemudian beberapa kali juga siswa-siswinya hadir di Persada ini Bapak ya. Karena dengan prestasinya tingkat kota bahkan yang nasional gitu ya untuk perlombaan-perlombaan gitu. OSN dan sebagainya ini, dan ini adalah salah satu daya tarik juga ya bagi para orang tua, para siswa yang pengen menyekolahkan ke SMA MTA Surakarta begitu. Kalau untuk kegiatan kesehariannya begitu, kesehariannya ini pelajaran dari jam berapa sampai jam berapa ini? Ya baik, untuk pelajaran di SMA MTA, jadi
bel masuk ini adalah jam 6.55. 6.55. 6.55 itu sudah masuk. Kemudian diawali dengan qiraah. Jadi qiraah bersama. Kemudian nanti selang-seling. Jadi ada nanti hari yang qiraah, ada nanti hari 3 hari qiraah, 3 hari itu untuk literasi. Oh, gitu. Jadi membaca buku-buku tentang riwayat para sahabat. Sehingga dari sini memang untuk memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana perilaku daripada para sahabat sehingga bisa dicontoh ya di dalam kehidupan hariannya. Dan itu pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan juga begitu ya di SMA MTA aktivitasnya. Ini khusus yang ada di sekolahan. Beda lagi ketika nanti untuk anak-anak yang asrama ya. Ada tambahan lagi begitu aktivitasnya. Kemudian nanti pulang itu sampai jam 2 kurang 10 atau ada yang nanti jam 2:30. Ya, itu formal pulang. Kemudian yang anak-anak asrama setelah pulang nih harus pulang dulu ke asrama. Nanti baru setelah asar sholat jamaah asar di sekolah, di asrama. Setelah itu baru nanti ikut kegiatan ekstra yang dia ikuti. Sehingga jadwal daripada ekstranya nanti hari apa, nah nanti tinggal mengikuti yang ekstra ini. Oh gitu, jadi ada kegiatan ekstra begitu ya. Nah kemudian kalau untuk organisasi-organisasi kesiswaan ini ada apa saja? Ini ada banyak juga sih. Ada banyak ya. Ya intinya kan itu OSIS ya, itu yang intra itu. Kemudian undernya itu ada Gema itu di Majalah. Kemudian ada KIR itu di tentang penelitian lah. Penelitian ya, siswa gitu itu kan ya. ada itu juga. Kemudian ada Paskibra. Itu ya Paskibra itu kita semua udah tahu ya. Tentang terus ada Rohis itu tentang kerohanian ya anak-anak. Kemudian PMR juga. Alhamdulillah PMR ini program kerjanya setiap 3 bulan sekali ini ada donor darah rutin. Ya, insya Allah juga sudah bekerja sama juga dengan PMI Kota Surakarta. Kemudian ada pramuka, ini yang wajib ya tadi. Pramuka wajib ya. Di SMMTA. Itu termasuk intra itu ya, masuk intranya itu di undernya OSIS gitu ya. Ada organisasi juga itu tentang seni itu, organisasi seni itu. Terus kemudian untuk ekstranya? Wah ini kalau ekstra disebutkan satu saja sih cukup nanti waktunya. Banyak sekali bidangnya ya. Wow. Ya, intranya aja banyak tadi. Ekstranya. Kalau ekstra kan ada yang di ekstra di bidang akademik juga itu kan ada seperti ekstra bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, itu juga ada. Kemudian yang non akademik juga banyak itu yang olahraga itu, ya mulai pencak silat, terus ada drum band juga, terus ada panahan ya. Ya semoga nanti ada berkuda juga ya, tapi sudah ada panahan ya. Berkuda, memanah juga gitu ya. Iya, jadi yang sementara taekwondo ada taekwondo? Ada. Wah, ini karate. Termasuk ini ada komen yang ada di YouTube ini berkaitan dengan taekwondo, ada pertanyaan gitu ya. Kalau taekwondo ini yang bagian pencak silat ya, entah taekwondo, karate ini banyak anak-anak yang berprestasi di situ banyak karena memang momen lombanya di situ itu kan banyak. Juga banyak juga. Jadi kalau biasanya yang seperti sepak bola atau futsal yang lain sebagainya itu kan momennya itu tertentu. Biasanya Popda ya, atau Popda itu tahunan begitu ya. Tahunan. Tapi kalau pencak silat, bela diri yang taekwondo, karate itu kan ada ya dinas-dinas tertentu itu yang mengadakan. Yang sering mengadakan juga. Iya, seperti Kodim atau piala apa itu ya. OMS perguruan tinggi itu kan sering itu mengadakan. Nah, ini kami bacakan dulu ya untuk pertanyaannya. Bapak, bagaimana jika anak SMA MTA suka di bidang karate atau taekwondo? Bagaimana cara agar jadi juara? Mohon kelas 10 sudah dibimbing dengan maksimal ya Tat. Satu lagi Tat. Mohon bakat-bakat yang beragam adik-adik kelas 10 digali betul-betul, diarahkan dan dikembangkan sehingga jadi bekal bisa mendaftar ke kampus kelak. Wah ini betul. Maka ini gimana ini? Baik. Jadi untuk tadi kalau yang pertanyaan tadi langsung ke spesifik ya karate ataupun taekwondo ya. Insya Allah di SMMTA ini semua kita fasilitasi ya. Jadi ada
jadwal hari-hari tertentu dan juga ada pelatihnya. Ya. Jadi misalnya taekwondo kita juga mengundang untuk pelatih taekwondo, karate juga ada pelatih karate ya. Nah kemudian nanti kalau ada undangan daripada dari instansi lain yang mengadakan lomba itu ya nanti beberapa kita lihat kita kemungkinan bisa ngikuti apa tidaknya itu juga kita. Jadi itu kita beri fasilitas. Memfasilitasi. Jadi kalau yang taekwondo ya yang memang benar-benar profesional gitu ya. Pelatihnya gitu ya. Pelatih profesional. Termasuk mungkin yang lainnya memang seperti itu yang diarahkan. Wah, ini Bapak ya, jangan khawatir. Insya Allah. Jadi kelas 10 nanti mulai digali ya. Sudah mulai. Jadi hari Sabtu kemarin itu sudah disampaikan dari kesesuaian yang bagian koordinator untuk ekstrakurikuler itu sudah disampaikan ke anak-anak untuk kegiatan atau ekstra apa saja yang ada dan dia berminat di mana sehingga untuk mendaftar. Jadi mulai diarahkan memilih kegiatan-kegiatan baik intra sekolah ataupun ekstra ini dipilih gitu ya. Iya, dia pilih. Sehingga kalau dia punya bakat di olahraga ya berarti dia ambil di olahraga. Yang dia punya bakatnya di seni berarti nanti ambil ekstranya seni. Termasuk yang suka ngutak-ngutak elektro. Ini kita memberikan juga untuk robotika. Robotika. Jadi robotika sehingga ya kemarin saya melihat salah satu hasil anak itu untuk robotika itu bisa memindahkan barang, artinya ngangkat. Dia sudah bisa buat robotika. Dari sini pindah ke sana. Padahal itu kalau pelajaran sekolah nggak ada ya. Tapi ini kegiatan ekstranya. Bahkan yang hobi memasak pun ada ekstranya. Ada juga. Ini untuk siswa-siswi ini ya. Siswa juga ada. Bukannya siswa ada ini yang hobi masak ini. Gitu. Ada ekstranya kegiatan masak-memasak juga berarti. Ada. Dan pelatihnya pun juga diambilkan dari profesional luar gitu. Memang dimaksimalkan seperti itu nih. Kemudian kalau kelas 10 ini nanti apakah juga biasanya kan dari sekolah ini ada tim khusus yang memang mempersiapkan untuk setiap perlombaan gitu ya, seperti hanya O2SN, FLSN atau apa, banyak sekali perlombaan. Nah ini dari tim apakah memang juga sudah mulai mempersiapkan memilih bibit-bibit dari kelas 10 ini begitu? Jadi termasuk yang hari Sabtu kemarin disampaikan itu salah satunya adalah untuk ini. Untuk persiapan itu juga. Termasuk misalnya OSN ya. Kalau OSN kan berkait dengan mata pelajaran. Ya, dengan mata pelajaran ini juga nanti ada seleksi. Jadi pendaftaran, kemudian dari yang mendaftar itu kadang kan kita kalau yang daftar yang ingin ikut itu ada 20 itu kan malah nanti nggak efektif. Atau malah 30 itu nggak efektif ya. Efektifnya untuk di tim ini ya sekitar 10-an gitu. Maka nanti kita adakan seleksi. Jadi persiapan dari awal ini sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan. Karena kalau perlombaan ini kan bergulirnya setiap tahun gitu ya. Dan siswanya setiap tahun ganti juga. Karena ini harus penyesuaian ulang prosesnya ini dan setiap tahun harus ada gitu ya. Dan dari pihak sekolah ini ada tim khusus gitu ya. Ada. Tentang menangani setiap perlombaan yang ada begitu. Nah, ini yang menarik juga begitu ya, dari anak-anak dipersiapkan yang memang unggul di bidang mata pelajaran tertentu, bolehlah gitu ya. Karena diperlombakan semua biasanya matematika. Termasuk yang baru-baru ini kan ada lomba di bidang agama itu kan juga sering agama gitu juga. Ya. Entah tahfidz, kemudian ada MTQ, ada pidato itu juga gitu. Ada dan kaligrafi itu dulu sempat juga sering kita mengirimkan juga. Dan itu dipersiapkan semuanya gitu ya. Dan ada tim khususnya begitu. Dan selalu bergulir juga gitu. Nah, kemudian kalau berikutnya tentang kelulusan dari SMA MTA ini seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan juga ya sebagai tambahan kepada para pendengar semuanya. Output dari SMA MTA yang misalkan kuliah ke mana gitu, ini prosentasenya gitu. Jadi karena SMA MTA ini adalah kurikulumnya kurikulum nasional, sehingga orientasinya memang bagaimana anak-anak nanti lulus tuh bisa melanjutkan kuliah. Jenjang berikutnya. Ada yang masuk kuliah, ada yang masuk ke pondok, tapi
kita fasilitas ke sana itu ada. Nah, termasuk di tahun ini alhamdulillah ini juga cukup banyak nih yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Ada yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Ini kan ada jalur SNBP itu yang berdasarkan prestasi, kemudian SNBT itu berdasarkan tulis UTBK, kemudian mandiri. Mandiri. Kalau bedanya yang SNBT dengan mandiri, kalau SNBT ini secara nasional, jadi seleksinya secara nasional. Kalau mandiri biasanya perguruan tinggi masing-masing punya standar sendiri-sendiri. Oh gitu. Sebelumnya kan Ustadz, ini ada telepon yang masuk, coba kita terima. Dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Ya. Mohon maaf, agak geser Bapak atau volume radio dikecilkan dulu biar tidak feedback. Onje Mas Mepta. Monggo. Oh ini wah suaranya nggak asing ini. Dengan monggo Pak Abdurrahman. Pak Eko. Abdurrahim. Jadi apa yang ditanyakan monggo silahkan. Alhamdulillah dengan apa yang tadi disampaikan atau dingendikane oleh Ustadz Sularmin maupun Mas Ayub, saya sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh SMA MTA, terutama para siswanya. Ya. Yang kebetulan alhamdulillah sejak SMA MTA berdiri, sejak kepala sekolahnya masih beliau Ustadz Suratman hingga sekarang ini, alhamdulillah sudah menunjukkan prestasi yang sangat gemilang sekali, terutama untuk segi dakwah dalam rangka melanjutkan dakwah majelis tafsir Al-Quran. Begitu, mudah-mudahan prestasi yang semacam ini terus bertahan, terus meningkat. Amin. Untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah juga ini Mas Miftah, ya, kebetulan Ustadz Sularmin ini pernah satu gelombang dengan saya ketika masih di cabang Jebres. Saya ngasih di cabang Jebres gitu. Oh iya, baik. Dan kebetulan juga Mas Ayub ini teman satu sekolah dengan anak mbarepnya adik saya yang sekarang jadi guru di SDIT MTA Surakarta. Mudah-mudahan selalu semangat. Terima kasih Pak Eko. Ya, tetap panjenengan berdua juga tetap semangat. Ya, Pak Guru ini. Ya, insyaallah. Kami mendukung, mudah-mudahan anak-anak kita SMA MTA ini selalu berprestasi dalam bidang akademik dan juga dalam bidang dakwah. Terima kasih, matur nuwun. Monggo dipun lajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eko. Ini motivasinya, dukungannya begitu ya untuk berkembangnya SMA MTA ke depannya begitu ya, semakin sukses dengan begitu banyak tantangan berikutnya begitu ya. Karena memang ya dari zaman ke zaman tentu akan semakin banyak tantangan baru begitu ya. Dari yang mungkin saat ini berada di titik nyaman gitu. Mungkin ini kita akan coba berubah. Gitu ya. Di akhir perjumpaan kita ini, apa yang mungkin bisa dipesankan satu-satu ini? Siapa dulu monggo? Untuk para pendengar semuanya tentang SMA MTA gitu. Ya, baik, untuk pesan ya kepada orang tua ataupun wali siswa ataupun yang saat ini sudah punya putra atau putri di kelas 9 ya. Sehingga untuk bisa ya nanti memilihkan sekolah itu, pilihkanlah sekolah-sekolah yang memang di situ memperhatikan terhadap dinnya, terhadap akhlaknya ya. Sehingga kalau dilihat tadi bahwa sekolah di SMA yang boarding, di SMA MTA mahal misalnya dihitung. Tapi kalau itu dilihat dari bagaimana keselamatan daripada putra-putrinya, bagaimana bekal yang dia dapatkan dalam pemahaman agamanya, insya Allah itu tidak mahal ya. Karena memang masa-masa sekarang ini ya, masa-masa sekarang ini kan untuk perhatian terhadap akhlak anak-anak, perhatian terhadap karakter anak-anak memang butuh perhatian yang sangat ekstra. Ini. Maka kami dari SMA MTA Surakarta memang berusaha ya bagaimana
membersamai daripada siswa-siswinya, putra-putrinya. Ini kita bersamai, kita dampingi dalam pengamalan din, pengamalan agamanya, akhlakul karimahnya, dan juga kami bimbing ya. Kami bimbing, kita dampingi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Sehingga harapannya nanti ya dunianya dapat, ilmu akhiratnya bisa difahami dan bisa diamalkan dengan baik. Harapannya akhiratnya juga yang lebih utama yang kita dapatkan. Sambung, Pak Ayub. Oke. Sama seperti yang disampaikan Ustadz Sularmin Ya, harapan kita itu kan ketika orang tua menyekolahkan di SMA MTA, tentu ini antara sekolah dan orang tua ini memiliki harapan yang sama Sama-sama berharap agar anaknya bisa menjadi baik. Nah, tentunya ketika kita di SMA MTA sudah berikhtiar, banyak seperti program-program yang sudah disebutkan, termasuk yang disebutkan Ustadz Sularmin. Kami juga berharap orang tua, terutama wali siswa yang berada di rumah, ini juga mendukung program yang ada di sekolah. Salah satunya ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di asrama, di sekolah, itu ketika di rumah juga dibiasakan juga, sehingga ada sinkron antara sekolah dengan orang tua di rumah. Ya, termasuk ini yang mungkin sulit adalah penggunaan HP ini. Jadi ketika di sekolah dibatasi penggunaan HP, semaksimalnya ketika di rumah juga dipantau ya, karena memang ini yang faktor yang terbesar juga nanti yang mempengaruhi. Jadi ada sinkron antara sekolah dan orang tua. Baik, luar biasa ini ya. Terima kasih nih Bapak berdua kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat begitu ya. SMA MTA mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju lagi gitu ya. Dan untuk para pendengar, pandai-pandailah untuk memilih sekolah untuk putra-putrinya, apalagi di tingkat atas ini ya harus pandai memilih gitu ya. Salah satu pilihan adalah SMA MTA Surakarta untuk menjadi pilihan Anda menyekolahkan putra-putrinya. Terima kasih nih Ustaz Sularmin, Pak Ayub ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali, salam untuk rekan-rekan yang ada di Sivitas Akademik SMA MTA. Semoga sukses selalu dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Irwan Firman, Swisserman Anofika Akbar, dan saya Betal Firdaus undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran yang tidak dikelola dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan rapi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.